Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya, kembali lagi di UBI Channel dan kali ini kita akan belajar bersama lagi setelah beberapa pekan kita tidak berjumpa dalam materi. Dan kali ini UBI Channel akan membahas tentang silabus. Namun sebelumnya marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a, rizqan thayyiba, wa amalan mutaqabbalan. Agar Allah senantiasa memberikan kemudahan dan keberkahan ilmu yang akan kita dapatkan. Oke teman-teman, sekarang kita membuka. Ya, silabus ini adalah salah satu perangkat pembelajaran yang sangat dibutuhkan dan wajib dimiliki oleh satuan pendidikan. Nah, silabus sendiri itu secara definitif merupakan acuan penyusunan kerangka pembelajaran untuk setiap bahan kajian mata pelajaran. Jadi sebelum ada kajian mata pelajaran itu sudah harus ada kerangkanya. Nah, kerangkanya itu disebut dengan silabus, teman-teman ya. Namun dalam silabus itu terdiri dari beberapa komponen. Dan ini teman-teman bisa melihat di Permendikbud tahun 2016 nomor 22. Namun di situ ada beberapa ada yang sedikit berbeda ya. Terutama di nomor ini ya, nomor yang ada temanya. Nah, karena di situ dijelaskan tentang ada tema untuk SD. Namun secara umum hanya SD yang menggunakan tema ya. Oke, kita bahas sedikit tentang komponen silabus. Yang pertama itu ada tentang identitas mata pelajaran. Ya jelas sekali dalam silabus ini kita kan adalah mau membahas tentang pelajaran dan silabus ini adalah kerangkanya. Sehingga sudah menjadi hal yang wajar. Kerangkanya itu juga harus memuat identitas mata pelajaran. Selanjutnya itu ada identitas sekolah ya, identitas sekolah. Di sini minimal itu memuat nama satuan pendidikan dan kelasnya. Misalkan SDN Karangaren, kelas 6 misalkan ya. Selanjutnya ada kompetensi inti dan kompetensi dasar atau dengan bahasa yang sering kita dengar itu adalah KI/KD. Namun untuk membedakan antara KI dengan KD itu sesungguhnya antara hal yang global dengan yang spesifik. Kalau KI itu yang bersifat global, KD itu adalah bersifat spesifik. Secara definitif seperti ini. KI adalah tingkat kemampuan siswa untuk mencapai suatu standar kompetensi lulusan atau SKL yang harus dimiliki peserta didik pada setiap tingkat, kelas, atau program. Ingat ya, pada setiap tingkat, kelas, atau program. Nah, namun kalau kompetensi dasar itu bisa dikatakan kemampuan siswa untuk mencapai kompetensi inti yang harus diperoleh siswa melalui pembelajaran. Nah, jadi kalau yang ini adalah jenjangnya, kalau ini adalah pembelajarannya. Oke. Namun, lanjut ya. Setelah kompetensi dasar kita ke indikator pencapaian atau pencapaian kompetensi, yaitu perilaku yang dapat diukur atau diamati yang menunjukkan ketercapaiannya kompetensi dasar tertentu yang menjadi acuan penilaian mata pelajaran. Selanjutnya itu materi pokok. Ya, materi pokok jelas sekali materi yang telah dipersiapkan atau yang akan dipersiapkan oleh pendidik. Nah, selanjutnya adalah pembelajaran atau di sini disebut juga dengan kegiatan ya, kegiatan pembelajaran, yaitu proses interaksi antara guru dengan peserta didik yang dimana itu menggunakan metode, menggunakan media dan sebagainya. Selanjutnya ada juga penilaian. Ya, penilaian teman-teman tahulah, itu proses mengumpulkan informasi terkait ketercapaian dari proses pembelajaran. Juga ada alokasi waktu. Ya, alokasi waktu ini menyesuaikan dengan jumlah jam pelajaran dalam struktur kurikulum untuk satu semester ataupun 1 tahun. Selanjutnya itu sumber belajar.
Sumber belajar dapat berupa buku, ya, koran, majalah, atau bahkan era sekarang adalah berupa internet juga ya, entah itu berupa blog, Google, Facebook, dan sebagainya. Dan itu bersifat relevan dengan apa yang sedang dipelajari. Nah, ini beberapa komponen, dan jangan heran nantinya ada perbedaan-perbedaan soal komponen ya. Yang penting ada komponen dasar yang harus dimiliki dalam sebuah silabus. Nah, kita nanti membahas siapa yang berhak menyusun dan mengembangkan silabus. Selanjutnya, ya, tentang prinsip pengembangan. Nah, ini ada istilah prinsip pengembangan. Yang artinya apa? Silabus itu tidak bersifat statis atau sudah paten tidak bisa dirubah. Justru karena silabus itu untuk mendidik peserta didik semakin berkembang, maka silabusnya juga harus dikembangkan. Sehingga silabus ini bersifat dinamis. Siapapun asal dengan prosedural itu bisa mengembangkan sesuai dengan kondisi sosial, kondisi psikologis dari peserta didik maupun kondisi tingkat satuan pendidikannya. Nah, ada beberapa prinsip dalam mengembangkan silabus. Yang pertama yaitu ilmiah. Ilmiah di sini dimaksudkan adalah keseluruhan materi dan kegiatan yang menjadi muatan dalam silabus itu harus benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuan. Lalu secara relevan, yang kedua adalah relevan. Relevan ini yang dimaksudkan adalah kedalaman, tingkat kesukaran, dan urutan penyajian materi dalam silabus sesuai dengan tingkat perkembangan fisik, intelektual, sosial, emosional, dan spiritual peserta didik. Yang artinya di sini adalah relevan dengan kondisi peserta didik. Makanya seorang guru itu sudah seyogyanya mempelajari bagaimana tentang psikologi perkembangan anak. Karena akan menyesuaikan bagaimana tingkatan anak umur sekian sampai sekian, itu perubahannya seperti apa, yang dibutuhkan apa, permasalahannya apa, sehingga nanti dalam penyusunan atau pengembangan silabus itu akan mudah memahami kebutuhan dari peserta didik. Selanjutnya yang ketiga yaitu sistematis. Sistematis ini maksudnya adalah komponen-komponen dari silabus itu harus saling berhubungan, ya. Saling berhubungan dan saling menguatkan, jangan sampai saling bertolak belakang. Nah, tentunya hubungan ini demi mencapai dari kompetensi yang diinginkan. Yang keempat yaitu konsisten. Konsisten ini adalah hubungan yang terus-menerus antara kompetensi dasar, indikator, materi, dan sebagainya. Yang artinya jangan sampai berubah-ubah dalam arti berubah yang tidak diinginkan. Berbeda dalam hal prinsip pengembangan ya. Kalau prinsip pengembangan jelas kita menginginkan perubahan yang lebih baik. Namun ketika perkembangan itu diawali dengan hubungan komponen yang tidak konsisten, maka perkembangannya malah justru semakin menuju hal yang lebih buruk. Yang kelima yaitu memadai. Ya, memadai. Memadai di sini adalah cakupan indikator, materi, dan sebagainya pada silabus itu cukup untuk menunjang pencapaian kompetensi dasar. Nah, sehingga yang dilakukan itu diusahakan benar-benar menunjang dari kompetensi dasar yang telah ditetapkan di awal. Terus selanjutnya yang keenam yaitu aktual dan kontekstual. Nah, maksudnya adalah cakupan komponen yang ada di silabus ini harus memperhatikan perkembangan ilmu, teknologi, seni dalam kehidupan nyata dan peristiwa yang terupdate. Jangan sampai mempelajari suatu hal yang itu ya mungkin bisa dikatakan bertolak belakang dengan kehidupan nyata ya. Sehingga perlu sekali dalam silabus itu mengarahkan mata pelajaran untuk mengarahkan peserta didik lebih memahami terhadap kehidupan yang di sekitar dari peserta didik itu.
Yang ketujuh yaitu fleksibel. Ya, fleksibel teman-teman tahu lah ya, fleksibel. Yang artinya keseluruhan dari komponen silabus itu dapat menampung keragaman peserta didik serta berbagai karakter di sekolah itu mampu terakomodasi, ya, sehingga bersifat fleksibel terhadap segala kondisi. Yang kedelapan yaitu menyeluruh. Menyeluruh itu maksudnya adalah komponen silabus itu mencakup seluruh ranah kompetensi, yaitu kompetensi yang kita ketahui, yaitu kompetensi kognisi, afeksi, dan psikomotor, seperti itu. Selanjutnya kita membahas tentang penyusun. Nah, siapa yang berhak menyusun silabus? Apakah sepenuhnya dinas pendidikan? Ya, ada beberapa elemen yang berhak menyusun silabus atau mengembangkan silabus. Yang pertama yaitu sekolah. Ya, sekolah dalam hal ini bekerja sama dengan komite sekolah. Ya, sebagaimana kita ketahui, fungsi dari komite sekolah adalah mendampingi sebuah satuan pendidikan untuk mengembangkan apa yang akan dibutuhkan. Nah, tentunya untuk menghasilkan silabus yang bermutu, sekolah bersama komite sekolah dapat meminta bimbingan teknis dari perguruan tinggi, LPMP, ya, dan lembaga terkait seperti Balitbang, Depdiknas. Nah, di sini terjadinya sebuah kerjasama antara sekolah maupun stakeholder yang lainnya. Yang kedua yaitu kelompok sekolah. Sekolah dapat membentuk kelompok guru kelas atau guru mata pelajaran untuk mengembangkan silabus. Yang ketiga yaitu musyawarah guru mata pelajaran atau MGMP. Atau ada lagi KKG ya, kelompok kerja guru. Nah, beberapa sekolah dan atau sekolah-sekolah dalam sebuah yayasan dapat bergabung untuk menyusun silabus. Yang keempat yaitu dinas pendidikan, di mana dinas pendidikan setempat dapat memfasilitasi penyusunan silabus dengan membentuk sebuah tim yang terdiri dari para guru yang berpengalaman di bidangnya masing-masing. Selanjutnya, langkah-langkah dalam pengembangan silabus. Ya, yang pertama yaitu mengkaji kompetensi inti dan kompetensi dasar. Seperti di dalamnya adalah perlu dikaji antara keterkaitan antara kompetensi inti dan kompetensi dasar dalam sebuah mata pelajaran maupun antar mata pelajaran. Jadi harus dikaji terlebih dahulu. Yang kedua, mengidentifikasi materi pokok pelajaran. Nah, di sini ketika sebuah institusi pendidikan dalam mengidentifikasi materi pokok pelajaran itu harus mempertimbangkan berbagai hal. Salah satunya adalah secara benefit, ya, kemanfaatan secara utility, ya, kemanfaatan bagi peserta didik itu apa, ya, atau juga secara potensi dari peserta didik itu bagaimana. Jangan sampai pelajaran yang akan diberikan kepada peserta didik itu ternyata tidak dibutuhkan. Ya, seperti misalkan seorang anak SD nggak mungkin diajarkan tentang persamaan kuadrat. Atau misalkan pembelajaran PAI ya. Pembelajaran PAI anak SD diajarkan tentang tafsir misalkan. Ya, ini sama sekali tidak relevan dengan tingkat perkembangan anak atau peserta didik. Yang ketiga yaitu mengembangkan kegiatan. Salah satunya adalah kegiatan yang direncanakan itu harus memuat rangkaian kegiatan yang harus dilakukan oleh peserta didik secara berurutan, ya, jangan sampai loncat-loncat sehingga peserta didik akan terkesan bingung atau kurang tahu goal atau tujuan dari mata pelajaran yang hendak dicapainya. Yang keempat yaitu merumuskan indikator pencapaian kompetensi dasar. Nah, indikator ini kan merupakan penanda pencapaian kompetensi dasar yang ditandai oleh perubahan perilaku, entah itu bersifat sikap, pengetahuan maupun keterampilan. Sehingga untuk merumuskan ini, untuk menetapkan ini perlu dirumuskan apa aja yang
hendak dicapai dari peserta didik. Yang kelima yaitu menentukan jenis penilaian. Ya, teman-teman tahu lah ya, yang namanya penilaian itu bisa menggunakan teknik tes dan non-tes, bahkan juga ada dalam bentuk lisan dan tulisan. Nah, ini jadi harus ditetapkan dalam sebuah mata pelajaran itu. Seyogianya di awal itu sudah ditetapkan mau dengan jenis penilaian seperti apa. Ya, selanjutnya yaitu tentang alokasi waktu. Ya, alokasi waktu. Penentuan alokasi waktu pada setiap kompetensi dasar itu didasarkan pada jumlah pekan efektif. Ya, efektifnya berapa satu pekan? 6 hari atau 5 hari? Dan alokasi waktu mata pelajaran per pekan itu dengan mempertimbangkan jumlah kompetensi dasar, keluasan, dan sebagainya. Nah, alokasi waktu ini dicantumkan dalam silabus itu sebagai perkiraan waktu rata-rata untuk menguasai kompetensi dasar. Dan di sini sebagai perkiraan, teman-teman ya. Jadi ya umumnya nanti pelaksanaannya bisa lebih, bisa kurang gitu ya. Terus yang terakhir yaitu adalah menentukan sumber belajar. Nah, sumber belajar ini adalah rujukan ya atau bahan yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran. Entah itu berupa tadi ya sudah jelaskan di atas ya, entah itu berupa cetak, berupa elektronik, atau bahkan dihadirkannya narasumber ya, untuk menjadi sumber ajar. Ya misalkan seorang guru karena dia sedang mengadakan motivasi ya, mendatangkan seorang narasumber yang dia mempunyai power untuk memotivasi murid-muridnya dan sebagainya. Yang jelas sumber belajar itu tidak hanya dari buku semata. Nah, ini contoh silabus. Kita telusuri teman-teman. Dari komponen tadi bagaimana? Ini ada silabus, kita cocokkan apakah sudah sesuai dengan pembelajaran yang kita lakukan tadi. Nah, yang pertama tadi ada apa? Tadi ada namanya identitas. Ya. Ada namanya identitas mata pelajaran. Di sini ada sudah belum? Ya, di sini sudah ada. Mata pelajaran adalah bahasa Indonesia. Nah, yang kedua ada identitas sekolah. Ya, identitas sekolah yaitu meliputi minimal nama sekolah maupun kelasnya. Di sini ternyata sudah ada. Yang ketiga memuat kompetensi inti. Nah, di sini sudah ada ya teman-teman kompetensi inti, ada 4 kompetensi. Terus yang keempat ada kompetensi dasar. Ada kompetensi dasar. Ya. Yang kelima ada indikator pencapaian kompetensi. Nah, di sini ada enggak? Ya, ternyata di sini tidak ada teman-teman. Tidak ada indikator kompetensi. Pertanyaannya, apakah salah? Ya teman-teman, ini terkait tadi tentang soal prinsip pengembangan dan siapa yang menyusun. Yang artinya apa? Yang artinya itu suatu satuan pendidikan itu boleh berkreasi dalam mengembangkan perangkat pembelajarannya. Nah, pemerintah dalam regulasinya itu hanya membekali tentang kompetensi inti dan kompetensi dasar maupun juga format silabus secara global. Namun dalam fakta lapangan itu masing-masing sekolah atau bahkan wilayah itu nyatanya itu berbeda-beda soal formatnya. Tapi secara garis besar itu sama ya. Ini berarti apa? Boleh untuk melakukan kreasi dalam mengembangkan pendidikannya ya. Nah, ternyata di sini nggak ada indikator, tapi ada nilai karakter. Nah, ini tadi kita di atas itu tidak ada ya komponen nilai karakter. Namun di sini dimasukkan nilai karakter. Nah, terus di sini ada kegiatan pembelajaran. Ya, kita ada tadi. Terus ada penilaian, ada alokasi waktu, dan ada sumber belajar. Oke, teman-teman. Jadi itu pembelajaran kita tentang silabus, dan bila ada kesalahan silahkan dituliskan di kolom komentar, dan bila ada kritik dan saran silahkan juga ditulis di kolom komentar. Sekian dari kami teman-teman. Bila ada kesalahan kami mohon maaf sekali. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.